Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6672 memutuskan untuk melakukan penyergapan. Jika keenam penguasa mengaktifkan dekrit Dewa Penjara tetapi gagal menunggu Chu Feng, aku Baili Sukong akan bertanggung jawab, kata Baili Sukong. Baili Sukong, apa yang akan kamu gunakan untuk memikul tanggung jawab ini? Chang Li tampak meremehkan. Bagaimana cara menanganinya terserah pada keenam orang dewasa itu, sekalipun keenam orang dewasa itu menginginkan nyawaku, aku, Baili Sukong, tidak akan mengeluh. Setelah mendengar kata-kata Baili Sukong, bukan hanya kelima tokoh netral itu, tetapi juga mereka yang berasal dari faksi kuno sangat terpengaruh, bahkan Chang Li pun terkejut. Baili Sukong benar-benar sangat mempercayai Jie Tianran sampai-sampai dia mempertaruhkan nyawanya secara langsung. Baili Sukong, sebaiknya kau tepati janjimu, Chang Li berkata dengan suara berat. Saya, Baili Sukong, selalu menepati janji, sikap Baili Sukong sangat teguh. Baili Sukong, itu masalah serius. Sekalipun Chu Feng benar-benar tidak datang, itu seharusnya tidak cukup untuk membunuhmu. Namun, masalah ini menyangkut pemberian Dewa Neraka. Jika benar-benar disia-siakan, maka itu akan menjadi sia-sia bagi masa depan sekte neraka saya dan juga sia-sia bagi kerja keras penguasa neraka. Jika Chu Feng benar-benar tidak datang, mulai sekarang kalian harus mematuhi keputusan kami mengenai sekte penjara, kata Ting Yun. Aku, Baili Sukong, bersumpah bahwa jika Chu Feng tidak datang kali ini, mulai sekarang aku, Baili Sukong, hanya akan menuruti perintah 6 senior. Meskipun keenam orang dewasa itu tidak percaya pada Jie Tianran dan meminta saya untuk membunuhnya, saya tidak akan ragu. Di seberang ruang kosong sejauh 100 mil, Baili Sukong benar-benar mengangkat tangan dan mengucapkan sumpah. Hal ini membuat keenam pihak netral tersebut tidak memiliki jalan keluar, alasan mereka bersedia menerima janji Baili Sukong sebenarnya karena hal itu karena hati mereka sejak lama cenderung mendesak Dewa Neraka untuk memberikan anugerahnya. Kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini, aktifkan dekrit Dewa Penjara untuk menyergap Chu Feng. Ting Yun memandang kelima orang lainnya yang sepakat dan kelima orang itu mengangguk setuju. 6 senior, aku tahu bahwa mengaktifkan dekrit Dewa Neraka adalah hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, aku meminta Jie Tianran untuk memurnikan jimat guna membantu keenam senior tersebut sesuai dengan syarat yang dibutuhkan untuk mengaktifkan dekrit Dewa Penjara. Aku sudah memeriksanya, dan jimat ini benar-benar aman. Kalian berenam bisa menggunakannya tanpa khawatir. Baili Sukong mengeluarkan sebuah kotak, membukanya, dan menemukan 18 jimat di dalamnya. Baili Sukong, kau sudah merencanakan ini sejak awal, ingin kita menggunakan benda ini untuk menangkap Chu Feng, bukan? Chang Li memandang Baili Sukong dengan jijik. Tuanku, semua ini demi sekte penjara, kata Baili Sukong. Sebenarnya, ketika Chu Feng menerobos masuk ke alam bintang abadi hari itu, dia diam-diam menyarankan agar 6 faksi netral mengaktifkan dekrit Dewa Penjara untuk menangkap Chu Feng. Namun, keenam anggota netral tersebut menolak dengan alasan bahwa hadiah yang diberikan oleh Dewa Neraka tidak dibawa serta. Namun, hal penting apa yang diberikan kepada mereka oleh Dewa Neraka? Bagaimana mungkin mereka tidak menyimpannya? Baili Sukong tahu betul bahwa keenam orang ini takut gagal mengaktifkan alat tersebut dan kehilangan nyawa mereka. Tapi mari kita kembali ke pokok permasalahan.
Keenam anggota netral tersebut merupakan kekuatan tempur yang sangat diperlukan bagi sekte penjara. Jika sesuatu terjadi pada mereka, itu akan menjadi kerugian yang tidak mampu ditanggung oleh sekte penjara. Oleh karena itu, Baili Sukong tidak memaksa keenam tetua netral untuk mengaktifkan dekrit Dewa Penjara untuk menangani Chu Feng pada hari itu. Sebaliknya, sekarang saatnya menugaskan Jie Tianran untuk membuat kertas jimat ini guna membantu mengaktifkan jimat yang diberikan oleh Dewa Neraka. Keenam anggota netral itu mengambil jimat tersebut dan dapat merasakan bahwa kekuatannya benar-benar efektif. Hal ini sedikit menenangkan pikiran mereka. Baili Sukong, ternyata kau punya hati. Ting Yun tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Tuanku, semua ini demi sekte penjara. Baili Sukong mengulangi kata-katanya sebelumnya, tetapi semua orang dapat memahami bahwa dia menyiratkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Pertemuan pun berakhir. Baili Sukong memimpin anak buahnya untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam pertahanan. Meskipun Dongfang Hansong, pemimpin sekte kuno, sedang tidak hadir, para anggota sekte kuno tetap tidak berani membangkang perintah dari 6 anggota faksi netral tersebut. Oleh karena itu, pasukan faksi kuno, sebagaimana diperlukan, mulai mengerahkan pertahanan di sekitar fenomena aneh tersebut. Namun, setelah semua orang bubar, keenam anggota netral itu tetap bersama. Di tangan Ting Yun, ia memegang sebuah patung yang memancarkan aura merah darah. Sosok yang digambarkan pada patung ini bukanlah manusia maupun bukan manusia, melainkan menakutkan sekaligus mendominasi. Ini dianugerahkan oleh Dewa Neraka. Tiba-tiba, sebuah jimat diaktifkan, berubah menjadi kekuatan yang menyelimuti tubuh Lie Shan. Mengapa Anda menggunakannya? Melihat ini, Ting Yun bertanya. Mengaktifkan jimat yang diberikan oleh Dewa Neraka adalah masalah hidup dan mati. Lagi pula, setiap orang memiliki 3 jimat, jadi apa salahnya menggunakannya? Jika jimat-jimat itu berfungsi dengan baik, kita bisa meminta lebih banyak lagi kepada Jie Tianran. Kalian juga harus mencobanya, rasanya benar-benar enak, kata Lie Shan. Lie Shan mungkin terlihat berpikiran sederhana, tetapi apa yang dia katakan sebenarnya sangat masuk akal. Jadi, kelima orang lainnya juga mengaktifkan jimat, mata mereka berbinar, dan mereka langsung tersenyum puas. Harus saya akui, Jie Tianran memang cukup mahir dalam teknik formasi, bahkan Chang Li pun tak kuasa menahan diri untuk memujinya, karena bagaimanapun juga, keberadaan jimat ini sangat meningkatkan tingkat keberhasilan mereka. Tiba-tiba, ekspresi Chang Li berubah, dan dia langsung berkata kepada kelima orang lainnya, "Kalian duluan saja, aku akan menyusul nanti." Apakah Han Song sudah kembali? Ting Yun bertanya. Ya, melihat bahwa pihak lain telah menebak, Chang Li menjawab. Apa sebenarnya yang kau minta Han Song lakukan? Tanya Ting Yun. Apakah aku tidak boleh menceritakan masalah pribadiku kepadamu? Tanya Chang Li. Tentu saja, meskipun kita dekat, kita tetap perlu menghormati privasi satu sama lain. Jadi, sampaikan pada Han Song bahwa dia bisa membantu dalam penyergapan terhadap Chu Feng. Tapi dia tidak mau memakai gelang hitam itu lagi, meskipun ini mungkin hanya reaksi balik, kita tetap harus berhati-hati. Jika Jie Tianran benar-benar melakukan sesuatu pada gelang ini, bagaimana jika kita benar-benar menjadi bonekanya? Setidaknya, seseorang perlu meneruskan warisan sekte penjara. Tidak diragukan lagi kesetiaan Baili Sukong kepada sekte penjara, tetapi jika kita benar-benar ingin mempercayakan sekte penjara kepada orang lain, Han Song lebih dapat diandalkan, kata Ting Yun.
Baiklah, Chang Li mengangguk, kemudian ia segera menuju ke tempat yang telah disepakati untuk bertemu Dongfang Hansong. Bukannya tidak seperti itu? Namun, setelah mengetahui hasilnya dari Dongfang Hansong, Chang Li sangat kecewa. Tuan Chang Li, saya juga sangat berharap Chu Feng adalah keturunan dari Tuan Kepala Penjara, tetapi hasilnya sudah seperti ini. Dongfang Hansong mengeluarkan aura garis keturunannya menyatu, dan hasilnya menunjukkan bahwa mereka memang saling tolak-menolak dan bukan berasal dari orang yang sama. Namun Dongfang Hansong jelas telah memanipulasinya. Meskipun demikian, keahliannya begitu luar biasa sehingga bahkan Chang Li pun tidak dapat melihat kekurangan apapun. Sayangnya, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Chang Li tampak kecewa, tetapi kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan wajahnya yang kecewa berubah menjadi semakin sedih. Kartu kehidupan Yunao rusak, benarkah ini? Chang Li bertanya. Untuk mengumpulkan barang-barang yang membawa garis keturunan Chu Hanxian, Tuan Yunao dan saya berpisah menjadi dua kelompok. Namun, alam seribu besar tingkat atas itulah tempat keluarga Chu Feng berada, dan aliansi klan Chu telah mengirim banyak ahli kuat untuk menjaganya. Tuan Yunao bertemu dengan anggota aliansi klan Chu dan dibunuh oleh mereka, kata Dongfang Hansong. Sialan aliansi klan Chu, sekelompok orang rendahan, berani-beraninya mereka mencelakai para pejabat berjasa sekte penjara. Mendengar itu, Chang Li menjadi sangat marah. Karena mempercayai Dongfang Hansong, dia sepenuhnya percaya apa yang dikatakan pihak lain. Aliansi klan Chu didirikan karena Chu Feng, tetapi pelaku sebenarnya tetaplah Chu Feng, kata Timur Hansong. Dan kultivasi kita pun berakhir, mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.